mengenai salat 5 waktu sehari semalam. Akan datang suatu masa generasi yang akan menyia-nyiakan salat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang suatu generasi, kata Allah, di mana mereka suka menyia-nyiakan salat, bahkan meninggalkan salat. Udah ada generasi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, udah banyak ya. Mudah-mudahan tidak ada di rumah kita. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita. Mudah-mudahan tidak ada di rumah kita Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka hanya mengikuti nafsu syahwat mereka semata. Fasawfa yalqawna ghayya. Kelak mereka akan dimasukkan ke dalam lembah ghayya. Lembah ghayya ini Bapak Ibu terdapat di dalam neraka jahanam. Khusus untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Ada satu lembah lagi Bapak Ibu namanya Sakor. Sakor ini juga khusus untuk orang yang meninggalkan sholat. Disitulah diazab, didera orang-orang yang meninggalkan sholat. Satu waktu yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa adanya keuzuran halangan yang dibenarkan di dalam syariat, maka dia mesti diazab di dalam lembah itu selama 1 hukbah. 1 hukbah itu setara dengan 80 tahun akhirat. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Silahkan dikalikan Bapak Ibu. Ya, umur kita, kesempatan hidup kita di dunia ini 60-70 tahun. Tak setara dengan dosa kita meninggalkan 1 waktu sholat saja itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini amanah yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk kita semua, maka jangan kita sia-siakan. Amanah ini amanah yang luar biasa. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami telah sodorkan amanah ini, kata Allah, kepada langit, kepada bumi, kepada bukit. Mereka tak sanggup mengembani amanah ini. Fa abaina ayyah wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Diberikan ke langit, langit terbelah. Diberikan kepada bumi, bumi ini menjadi hancur Bapak Ibu. Diberikan kepada bukit, bukit tak sanggup menerimanya. Siapa yang sanggup menerima amanah ini Bapak Ibu? Al-insan. Fahmalah al-insan. Manusia yang sanggup menerima amanah ini. Amanah apa itu? Pada sebahagian kitab tafsir para ulama mengatakan yaitu as-salawatul khams, salat 5 waktu sehari semalam. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terapkan kepada diri kita ya untuk menjaga salat 5 waktu dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Situ salat berjamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sesekali kita menganggap remeh dengan sholat berjamaah nih Bapak Ibu. Ya. Itu kan dah ramai di masjid itu, untuk apa pergi lagi? Kan kemarin belajar fikih, katanya hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau dah ramai-ramai ada orang melakukannya di masjid itu tidak perlu kita datang lagi, dah lepas kita. Itu memang ada pendapat itu di dalam mazhab Imam Syafi'i Bapak Ibu. Ya, hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Pendapat yang seterusnya lagi dikatakan di dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu sunnatun muakkadatun, sunnat muakkadah, sunnat yang dikuatkan. Itu 2 pendapat itu memang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Orang-orang yang paham dengan fikih mazhab Imam Syafi'i itu sudah tak asing lagi perkataan seperti itu, fardu kifayah. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sesekali kita meremehkan salat berjamaah. Datang berjamaah, ya insya Allah. Kalaupun salat kita itu nanti ada kekurangan seperti ya dalam salat ini kadang-kadang kan tidak khusyuk Bapak Ibu. Ya Allahu Akbar, pas Allahu Akbar itu aja kita khusyuknya ya. Nah, setelah itu macam-macam lah masuk ke dalam otak kita Bapak Ibu. Ya, tah kedai, gulai, apa semuanya masuk dalam pemikiran kita Bapak Ibu. Kita bawa hal-hal di luar sholat itu di dalam sholat. Itu kan cacat sebenarnya sholat kita Bapak Ibu. Ya, maka karena kita sholat berjamaah tadi,
ada yang menyempurnakannya Bapak Ibu. Kita tidak khusyuk, barangkali teman kita sebelah khusyuk sholatnya sempurna, ikut sempurna sholat kita karena kita berjamaah. Itu keutamaan jamaah itu Bapak Ibu. Ya. Sama dengan keutamaan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Keutamaan berdoa bersama-sama itu luar biasa Bapak Ibu. Mustajab itu. Terkadang kita berdoa ini tidak dikabulkan oleh Allah nih Bapak Ibu. Karena banyak yang haram masuk ke dalam perut, yang subahat masuk ke dalam perut, terhijab doa kita. Tapi karena kita berdoa bersama-sama, mungkin kita tak sanggup, belum bisa menjaga yang subahat, yang haram. Tapi ada kawan-kawan yang lain yang berdoa juga di saat itu, yang lebih suci hatinya, yang lebih khusyuk di dalam doanya. Maka semua doa di dalam berjamaah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan tuh Bapak Ibu. Berjamaah itu keutamaannya luar biasa. Ya, sampai makan pun di rumah tuh jangan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya, panggil istri, panggil anak, makan berjamaah. Kalau bisa satu nampan itu sunnah Rasulullah. Satu nampan makan. Berjamaah lah pokoknya. Ini enggak, ya. Nah, waktu hari pernikahan tuh aja suap menyuap tuh, Bapak Ibu. Ya. Habis itu lantaklah nak makan nanti ya bapak makan siangnya jam 12, ibu makan siangnya jam 4 sore gitu, Bapak Ibu. Berjamaah Bapak Ibu, makan bersama-sama itu sunnah Rasulullah. Ya, kalau bisa suapkan istri itu, ya, istri suapkan suami, sunnah Rasulullah tuh. Ya, baru bangkit kembali keharmonisan di dalam rumah tangga itu Bapak Ibu. Kalau suka cekcok, ribut-ribut, persangka buruk kepada istri, kepada suami, makan sama-sama. Ya, makan sama-sama. Insya Allah Bapak Ibu, ya, hilang segala rasa yang tak baik di dalam hati. Meningkatlah keharmonisan di dalam rumah tangga itu. Itu sunnah Rasulullah tuh. Jadi yang namanya jamaah ini tidak bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Berjamaah. Ini ya, sholat berjamaah di masjid. Tak ada cerita sholat sendiri-sendiri di rumah kecuali dalam keadaan uzur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu dalam keadaan sakit sekalipun tetap berjamaah sholatnya, bahkan dipapah oleh sahabat-sahabatnya. Ya, tetap berjamaah di masjid. Hanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan, kita terapkan juga kepada anak-anak cucu kita agar menjaga salat yang 5 waktu. Umur 7 tahun diperintahkan untuk mengerjakan salat. 7 tahun. Suruh dia. Itu sudah boleh disuruh 7 tahun itu. Sudah mayyiz itu. Ya. Kemudian umur 10 tahun disuruh, tidak mau juga, pukul kata Rasulullah. Itu diperintahkan untuk dipukul. Pukul yang mendidik, bukan pukul yang menyacatkan. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Agar dia terbiasa, ya, agar dia terbiasa dengan melaksanakan salat itu. Ya mesti dibiasakan Bapak Ibu. Kalau tidak dibiasakan tidak akan bisa Bapak Ibu. Anak-anak nih, ya sekarang lagi demam lato-lato Bapak Ibu. Ya, anak nih demam lato-lato. Di mana-mana suara lato-lato. Bagus tuh, udah berkurang nampaknya saya tengok megang HP apa segala macam. Bagus juga itu. Ada hikmahnya juga lato-lato. Ya, tapi Bapak Ibu tidak boleh berpuas hati sebatas itu saja Bapak Ibu. Ya, masuk waktu sholat, suruh dia sholat. Simpan lato-latomu, sholat dulu. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini bukan hal yang sepele Bapak Ibu. Ibu, bapak dulu pernah meninggalkan sholat mulai dari awal balighah bagi ibu-ibu, ya. Sekira-kira berapa waktu yang pernah ditinggalkan Bapak Ibu? Mulai dari awal baligh ya, mulai dari awal balighah kalau ibu-ibu. Berapa waktu yang sudah ditinggalkan itu? Tak terhitung doh Pak Ustaz. Banyak Pak Ustaz. Taubat dulu, ya. Taubat kepada Allah, ya Allah. Aku bertobat dari meninggalkan sholat ya Allah. Aku tidak akan mengulanginya lagi ya Allah. Dan aku berniat ya Allah, setiap sholat yang pernah ku tinggalkan dulu-dulu itu ya Allah, aku niat untuk mengqadanya ya Allah. Itu dia tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Macam mana pula cara mengqadanya tuh Pak Ustaz? Tidak terhitung tuh Pak Ustaz. Makanya jangan dihitung. Kalau dihitung ya tidak terhitung Bapak Ibu. Banyak kali itu kita meninggalkan sholat tuh. Apalagi subuh.
Subuh waktu kita degil-degil dulu kan paling istiqomah tuh kita tinggalkan tuh. Subuh kan istiqomah kita tinggalkan, ya. Subuh itu yang paling banyak kita tinggalkan tuh Bapak Ibu, ya. Maka diqadha. Sepakat ulama 4 mazhab di dalam mengqadha salat ini wajib hukumnya. Nah Bapak Ibu, salat yang pernah kita tinggalkan itu mulai dari awal balighah itu wajib diqadha. Enggak main-main. Ya. Saya kan sudah bertobat Pak Ustadz. Tobat itu menghapuskan dosa. Ya, tobat itu menghapuskan dosa fungsinya, bukan menghapuskan amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Salat wajib, salat fardu yang pernah kita tinggalkan itu ya tetap tertulis di dalam catatan amal kita, di mana kita pernah meninggalkan salat di umur sekian. Ya, di hari ini, di jam ini, semuanya tertulis lengkap di dalam kitab buku amal kita. Tak terluput sedikit pun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih tertulis di dalam buku amalan kita itu, catatan amalan kita itu sebagai tarikus shalah, orang yang pernah meninggalkan sholat. Itu tidak terhapuskan dikarenakan taubat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi taubat itu fungsinya menghapuskan dosa, bukan menghapuskan amal ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah yang pernah kita tinggalkan itu tetap ada dan mesti diqadha baru lunas. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sepakat 4 mazhab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kemarin ada ustadz tuh menyampaikan ndak perlu diqadha tuh Pak Ustadz. Ndak perlu diqadha tuh. Terus banyak aja salat sunat. Tobat banyak-banyakkan salat sunat. Itu sumbernya daripada Imam Ibnu Hazm. Saya sampaikan malam ini sumbernya daripada Imam Ibnu Hazm. Beliau seorang ulama Az-Zahiri, mazhab Zahiri, ya, bukan mazhab Syafi'i, ya, mazhab Az-Zahiri. Di luar 4 mazhab. Beliau adalah ulama, memang ulama, kita akui beliau ulama, tapi ulama di luar 4 mazhab. Yang saya sampaikan kepada ibu, bapak barusan, wajib qadha itu sepakat 4 mazhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semua sepakat bahwasanya sholat yang pernah kita tinggalkan, entah kemarin, entah sebulan yang lalu, entah tahun lalu, dulu mulai dari awal balik, ya, yang udah banyak kita tinggalkan tuh wajib diqadha. Ya, wajib diqadha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang orang kita Bapak Ibu bangun subuh jam 8 umpamanya, kelewatan ya, malam nonton sinetron Indosiar. Pagi bangun jam 8 subuh, sholat subuh belum lagi Bapak Ibu. Ini kayak mana nih Pak Ustaz? Ya Bapak Ibu, tetap dilakukan sholat subuh itu. Ini ada juga orang kita Bapak Ibu, ngapa sholat lagi nih, waktunya dah habis, nggak bisa sholat lagi do katanya. Nggak bisa sholat lagi katanya. Anak pula nggak bisa. Di waktu kita sadar kita baru bangun tuh kita belum sholat, itulah waktu sholat kita. Qadha namanya tuh. Jadi qadha ini Bapak Ibu membayar, ya, sholat yang sudah terluput waktunya. Itu yang kita kerjakan itu dinamakan qadha. Sholat di luar waktu namanya. Kalau di dalam waktu itu namanya, kalau kita ulang lagi i'adah namanya itu. Kalau sudah lewat waktunya kita buat lagi sebagai mengganti, itu namanya qadha. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Caranya Pak Ustaz, tobat dulu, jangan Bapak Ibu terbebankan pula dengan kata-kata qadha itu. Karena kalau bicara bab qadha ini orang mulai berkerut kening ya Bapak Ibu. Apa pengajian Pak Ustaz ini qadha ini. Ya, qadha enggak katanya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan, ada ya model itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dipikirkan, jangan dihitung-hitung, enggak perlu. Cukup tobat kepada Allah. Betul-betul menyesal di dalam hati, dulu kita pernah meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu dosa besar, minal kabair, dosa besar. Satu waktu meninggalkan sholat, faqad kafar, sungguh dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Berapa waktu yang sudah banyak kita tinggalkan dengan sengaja, melengah-lengahkannya sehingga terluput waktunya, tidak juga kita kerjakan. Berapa banyak, tak terhitung. Maka taubat, menyesal di dalam hati, dan niat di dalam hati untuk mengqadhanya. Kalau mati kita malam ini Bapak Ibu, Allah lunaskan hutang piutang kita semuanya. Ya, hutang piutang sholat ya, bukan hutang piutang sama tetangga sebelah. Itu tidak lunas tuh, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah tobat dan niat mengqadha Bapak Ibu, meninggal kita malamnya,
dilunaskanlah hutang-hutang yang mana kita dulu pernah meninggalkan sholat, lunas. Tapi kalau Allah kasih umur panjang, maka bayarlah, nyicil, dicicil, dikodok, ya. Jangan mobil Avanza, Fortuner itu aja yang dikredit, dicicil, Bapak Ibu. Sholat yang pernah kita tinggalkan tuh cicil juga tuh, dikodok, dibayar. Sholat tuh lebih mahal lagi daripada Fortuner tuh, Bapak Ibu. Sholat tuh lebih mahal daripada Pajero tuh lagi. Ya, kita sibuk menyicil kendaraan gitu. Sholat tuh yang ditinggalkan kok tidak dicicil tuh. Bayar tuh hutang kepada Allah. Terlebih utama untuk dilunaskan. Nah, jadi caranya Pak Ustadz, qabliyah ba'diyah untuk orang-orang yang banyak meninggalkan sholat tidak dibenarkan. Sekali lagi, sholat sunat qabliyah ba'diyah bagi mereka yang dulu-dulu banyak meninggalkan sholat, maka tidak dibenarkan untuk melakukannya. Jadi tinggalkan dulu ba'diyah qabliyah itu. Terus gimana Pak Ustadz? Ganti niatnya dengan mengqadha salat. Maka dia telah mengqadha salatnya, lunas hutangnya, dan dapat pahala sunat qabliyah ba'diyah. Dah Bapak Ibu, umpamanya sebelum subuh nanti Bapak Ibu qadha salat subuh, ya sama seperti salat subuh biasa, pakai kunut, sama, ya tidak ada bedanya. Tapi niatnya berbeda. Sengaja aku salat fardu subuh 2 rakaat, qadhaan, mengqadha karena Allah Ta'ala. Tetap 2 rakaat, jangan dibuat 1 rakaat pula, ya tidak boleh dikosor-kosor, tetap 2 rakaat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan waktu qadha ini tidak ada batas atau tidak ada waktu-waktu larangan, bebas. Bapak Ibu tidak ada kerja, luang waktu, silahkan qadha salatnya. Ya, malam bangun ganti tahajud. Tahajud tidak usah lagi Bapak Ibu, salat sunat tahajud itu tinggalkan aja dulu. Kalau memang dulu banyak meninggalkan salat yang fardu, ya tinggalkan salat sunat tahajud itu, ganti dengan qadha zuhur, qadha subuh, qadha asar, maka sudah dapat di situ pahala tahajud. Dah, buat 1 dapat 2. Bapak Ibu, buat 1 dapat 2. Nah, nanti zuhur, ya besok zuhurnya sebelum zuhur qadha zuhur 4 rakaat. Sengaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat mengqadha karena Allah Ta'ala. Ya, sunat tidak perlu Pak Ustaz, tidak perlu sunat qabliyah itu. Sudah dapat pahala sunat qabliyah di situ, gratis. Itu kata para ulama kita. Karena keutamaan yang qadha itu di atas sekalian yang sunnah. Ya Bapak Ibu, nilai perintah Allah yang fardu, yang wajib itu di atas sekalian perintah-perintah yang sunnah. Jadi jangan sesekali kita bandingkan amalan sunat dengan amalan yang fardu Bapak Ibu. Jadi aku tidak bisa Isra nanti lagi Pak Ustaz. Apa pula dibandingkan Isra dengan qadha? Ya, Isra sunat, mengqadha itu wajib. Nah, Bapak Ibu, tidak bisa kita banding-bandingkan itu. Yang ditanya nanti Bapak Ibu, yang pertama sekali disoal, dihisab itu bukan sholat Isra kita, bukan sholat duha, sholat qabliyah ba'diyah, bukan sholat sunat tahajud kita. Awwalu ma yuhasabu, yang pertama sekali dihisab di hari kiamat itu, di dalam kubur itu sholat kita. Sholat yang 5 waktu itu, as-salawatul khams. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang penting tadi saya ulangi lagi, niat taubat, ya taubat sebenar-benar taubat, jangan mengulanginya lagi, jangan sesekali meninggalkan salat lagi, kemudian niat di dalam hati untuk mengqadhanya. Itu aja, tidak ada jangan sampai jadi beban lah di dalam pikiran, niat mengqadha. Jadi kalau meninggal pendek umur kita, lunas hutang-hutang kita meninggalkan sholat. Kalau Allah beri kesempatan hidup, qadha sholat kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan pada malam hari ini dapat kita ambil iktibar pelajaran dan kita sampaikan kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqamahkan kita di dalam ketaatan kepadanya. Ya.